Kabar baik dan angin segar bagi para petani maupun nelayan Indonesia. Ingat baik-baik, kalau utang kalian di bank akan diputihkan oleh Presiden Prabowo. Hal ini langsung diungkapkan dan dibocorkan oleh adik kandung Presiden sendiri. Mari kita tonton video berikut ini. Pak. Pemutihan sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang disiapkan semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, yang saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Dan mereka ini dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan, Pak. Tidak. Kabar yang sangat baik bukan untuk para petani dan nelayan Indonesia mungkin yang selama ini kehidupan yang terus terlilit utang dan tidak dapat menjalankan kegiatan tani dan kegiatan nelayan karena utang yang terus menumpuk meningkat di bank, kemudian mau minjam lagi nggak bisa. Maka dengan program Presiden Prabowo ini merupakan harapan baru. Berkaitan dengan hal tersebut, ini ada berita kita lansir dari CNBC Indonesia yang diberi judul Prabowo mau hapus utang petani di bank. Mentan buka suara bilang begini. Mari kita baca bersama isi beritanya kawan-kawan. Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman buka suara mengenai rencana pemutihan kredit petani. Menurutnya hal ini masih dibahas bersama kementerian dan lembaga lainnya. Itu nanti kita bahas bersama lagi, kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin 28 Oktober 2024. Amran belum memastikan kapan rencana itu dilakukan. Begitu juga dengan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nanti kita bahas lagi untuk lebih lanjut. Terima kasih, katanya. Namun, ia mengatakan diharapkan hal ini bisa menjadi kabar baik bagi petani di Indonesia. Meski ia belum mau mengungkapkan kapan peraturan Presiden mengenai rencana ini akan dikeluarkan. Ya, doakan, katanya. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan pihaknya masih menanti rancangan peraturan Presiden atau RPP terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5 sampai 6 juta petani dan nelayan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut. Nanti kita ini, artinya kita akan merespon apa yang diharapkan oleh Presiden. Dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa, ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada Jumat 25 Oktober 2024 yang lalu. Terkait jumlah 6 juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK harus memastikan terlebih dahulu. Adapun rencana pemutihan utang 5-6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu yang dekat. Mungkin minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan udah disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum, sesuai undang-undang. Semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru dan mereka dapat hak pinjam lagi di perbankan. Nggak akan tutup SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK, kata Hasim. Sebelumnya, Prabowo terlebih dahulu mendapat laporan dari Hasim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani
dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya. Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo ini harus diubah. Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia? Ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi. Tapi hak tagih tetap, maka 5-6 juta terpaksa kepinjol sama rentenir, kata Hasim. Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit. Akhirnya kepinjol rentenir. Saya baru tahu pinjol apa. Saya memang konglomerat, apa nggak perlu pinjol, tapi konglo hati nurani kan, saya dengar kaget, ujarnya lagi. Kalau bisa program ini segera direalisasikan ya, semoga saja Presiden Prabowo menandatangani atau membuat perpres tersebut, sehingga harapan bagi para petani maupun nelayan Indonesia dapat tercerahkan ya, bisa dibilang masa depannya. Dikarenakan kan kebutuhan petani, baik itu pupuk, bibit, dan segala kegiatan di pertanian tersebut bagaimana bisa lancar, di mana orang-orang atau para petani tersebut pastinya mengandalkan pinjaman di bank ya pada dasarnya, karena petani kalau untuk skala besar itu membutuhkan modal yang cukup gede ya. Juga dengan nelayan, kebutuhan yang sangat banyak. Bisa di kail, pancingan, kebutuhan perahu, dan seisi-isi perahu tersebut, dan hal-hal lainnya lah yang berkaitan dengan nelayan. Pasti sangat membutuhkan yang namanya duit dan pinjaman. Akhirnya kalau tidak ada yang meminjamkan kan, karena mungkin sudah ada dulunya utang di bank dan masih belum lunas, maka itu menjadi kendala mereka untuk mengembangkan segala kegiatan berkaitan dengan nelayan ataupun kegiatan pancing memancing di lautan maupun apapun lah yang berkaitan dengan nelayan. Nah, semoga saja dengan adanya harapan ini atau wacana ini, karena masih belum diterapkan dan bagaimana regulasinya, bagaimana tahapannya diperlancar, sehingga rakyat ini dapat memperoleh harapan baru, kehidupan baru senyata-nyatanya ya. Semoga ini bukan hanya sekedar harapan palsu atau cuma wacana semata. Semoga ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Karena kalau melihat kabar-kabar seperti ini, pastinya para petani dan nelayan sudah tidak sabar lagi lah, bisa dibilang menantikan kapan itu waktunya tiba. Atau gimana nih kalau menurut kawan-kawan kan, pasti ini merupakan angin yang seger banget. Pasti nyenengin banget, bukan ada hal-hal yang seperti ini. Kalau sebelumnya kan kayaknya di era pemerintahan Jokowi tidak ada ya yang seperti ini. Atau gimana seingat kawan-kawan ini? Nah, untuk yang kita bahas ini silakan tuliskan tanggapan dan komentar kawan-kawan ya. Ada ruang komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama kawan-kawan.